Anda kembali di iNews Today pemirsa. Apel akbar ricuh saat 2.000 P3K di kota Tidore, Kepulauan Maluku menolak dirumahkan. Kericuhan terjadi setelah pemerintah kota Tidore, Kepulauan menyampaikan akan merumahkan para tenaga kontrak. Ribuan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara bentrok saat apel akbar. Kericuhan dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai. Kericuhan terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari 50 miliar rupiah. Untuk pemotongan 30% tadi sudah dijelaskan dari oleh Kamar Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tom Tidore ini masih berutang, defisit sekitar 50 miliar lebih. Dalam arahannya, Wali Kota mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30% untuk menutup defisit anggaran. Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak peserta apel. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar sesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak. Selain itu, aksi pembakaran sempat terjadi di halaman kantor Wali Kota Tidore. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan orang tewas usai tornado menghantam Provinsi Hubei, China. Asap membumbung tinggi dari dalam peternakan ayam pedaging atau ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat. Besarnya kebakaran membuat pekerja dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kisru. Satu kali jalan habis. Kericuhan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga protes terhadap pelayanan petugas SPBU yang dinilai tidak ramah saat sejumlah warga sudah mengantre lama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga mengecam keras tindakan petugas SPBU. Situasi di lokasi menjadi sangat ramai dan memanas. Setelah mendapat laporan warga, anggota kepolisian langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu murni akibat kesalahpahaman antara petugas SPBU dengan warga yang sedang membeli BBM. Di SPBU wilayah Ketapang, antara pegawai SPBU dengan para pengemudi yang sedang antri BBM di SPBU tersebut. Alhamdulillah dengan kesigapan anggota Polsek Ketapang, situasi bisa direda. Setelah adanya mediasi dan penjagaan ketat dari pihak kepolisian, situasi di SPBU Ketapang kini sudah kembali aman. Proses transaksi pengisian BBM kini telah kembali berjalan normal. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Anda kembali di iNews Today pemirsa. Apel akbar ricuh saat 2000 P3K di kota Tidore, Kepulauan Maluku menolak dirumahkan. Kericuhan terjadi setelah pemerintah kota Tidore, Kepulauan menyampaikan akan merumahkan para tenaga kontrak. Ribuan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara bentrok saat apel akbar. Kericuhan dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai. Kericuhan terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari 50 miliar rupiah. Untuk pemotongan 30% tadi sudah dijelaskan dari oleh Kabar Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tom Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dalam arahannya, Wali Kota mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30% untuk menutup defisit anggaran. Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak peserta apel. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar sesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak. Selain itu, aksi pembakaran sempat terjadi di halaman kantor Wali Kota Tidore. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan orang tewas usai tornado menghantam Provinsi Hubei, China. Asap membumbung tinggi dari dalam peternakan ayam pedaging atau ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat. Besarnya kebakaran membuat pekerja dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kisru. Satu kali jalan habis. Kericuhan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga protes terhadap pelayanan petugas SPBU yang dinilai tidak ramah saat sejumlah warga sudah mengantre lama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga mengecam keras tindakan petugas SPBU. Situasi di lokasi menjadi sangat ramai dan memanas. Setelah mendapat laporan warga, anggota kepolisian langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu murni akibat kesalahpahaman antara petugas SPBU dengan warga yang sedang membeli BBM. Di SPBU wilayah Ketapang, antara pegawai SPBU dengan para pengemudi yang sedang antri BBM di SPBU tersebut. Alhamdulillah dengan kesigapan anggota Polsek Ketapang, situasi bisa direda. Setelah adanya mediasi dan penjagaan ketat dari pihak kepolisian, situasi di SPBU Ketapang kini sudah kembali aman. Proses transaksi pengisian BBM kini telah kembali berjalan normal. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.